Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pasti luar biasa. Kita di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, pasti mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari hari ini kita siapkan hati kita, mata kita, hati kita, mulut kita, telinga kita tujukan dan kita arahkan kepada Tuhan kita. Murapatakayasi. Mari kita terkoneksi dengan Tuhan hari ini. Mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena hanya kasih karunia-Nya, karena hanya di dalam hadirat-Nya ada terang kehidupan kita. Dia ada di sini. Dia juga ada di tempat Bapak Ibu hari ini hadir menyembah dan meninggikan nama-Nya. Tuhan, Kaulah dambaan hatiku, keinginan kami, kerinduan kami Tuhan, hanya untuk selalu dekat denganmu. Oh Yesus, haleluya. Katakan, Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. katakan Kau rindu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, Datang dengan kerinduan hatimu. lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau,
Oro maya sando namaya se. Kinara sanda namaya se karara baya. Kera baya Tuhan dan Rajaku memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu selamanya.
di hadirat-Mu bahagia kami penuh. Amin. Kaulah sukacitaku Tuhan. Yes. Kaulah kebahagiaan. Kami menyayangi-Mu Tuhan. Bawa kami dalam akan Engkau. Hati kami penuh dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kamu menaikkan syukur kami. Kamu menaikkan pujian kami kepada-Mu. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Kalau hati kita ini penuh dengan Tuhan. Oh, mulut kita akan penuh dengan sorak-sorai. Mulut kita akan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Penuhi hati kita dengan sukacita. Mari kita sama-sama kita bergoyang di hadapan Tuhan. Siap bergoyang dengan Tuhan. Sukacita selalu bersama dengan Dia. Amin. Oh, rasanya tidak akan pernah kita berhenti untuk memuji, memuliakan, menari buat Tuhan. Amin. Haleluya.
hati kita selalu rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia. Kita dengarkan firman Tuhan. Buka hati kita ke Tuhan. Shikarabatakaya. Yes, terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan imanmu, apapun yang terjadi Tuhan, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Katakan tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil. Amin. Ya Tuhan. Bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil kalau kau sudah berkata-kata. Amin. Apa yang kau katakan bagi setiap umat-Mu, ya dan amin. Amin. Kami mau punya sikap yang benar di hadapan-Mu. Diberkati dan diurapi setiap kami. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Firman saya bagikan tentang silakan pilih diberi upah atau diberi kesempatan. Nah ini dia.
Dua pilihan yang benar itu antara upah dan kesempatan. Kamu mau pilih apa? Atau kesempatan? Upah itu bicara apa? Kesempatan berbicara prestasi. Kamu pilih uang atau prestasi? Wah, itu prestasi. Atau karena nggak kenal duit? Hah? Amin. Cinta akan uang menghanguskan segalanya. Ya, kita butuh uang, tapi jangan sampai uang mengikat hidup kita, membuat kita menderita. Makanya diberi kesempatan atau uang. Ini dua pilihan yang gak mudah dan gak gampang. Ya, kalau saya sama dengan Melody, diberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk melakukan yang terbaik, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Itu semuanya sebuah kesempatan. Kesempatan kita ketemu pejabat, kesempatan kita ketemu pengusaha. Siapa yang bisa sangka? Gak akan bisa. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang satu punya integritas dan perkenanan. Kembali, ya. Kesempatan itu datangnya satu kali, nggak ada dua kali, nggak ada tiga kali, betul nggak? Makanya seorang atlet, tahun ini harus aku punya kesempatan menjadi seorang pemenang. Kalau dia tidak punya satu prestasi kesempatan, dia akan gagal. Tapi kalau dia tampil lagi yang kedua, dia bilang ini kesempatan, selagi apa? Aku masih bisa, selagi aku masih kuat. Kata kesempatan adalah bicara tentang peluang. Peluang di depanmu itu apa? Marketplace. Peluang di depanmu adalah tentang satu hal, ketemu dengan orang spesial atau yang lain-lainnya. Nah, kembali, setiap pribadi kita, kebanyakan orang jatuh karena apa? Upah, uang. Makanya saya ulang, tes orang itu pertama dengan apa? Satu, uang. Kedua apa? Fasilitas. Kalau dia di uang gagal, pasti fasilitas dia. Tapi kalau di fasilitas dia menang, pasti di uang pasti dia kalah. Karena apa? Kurang punya satu hal, kemampuan. Nah makanya kadang begini, kita melakukan segala sesuatu udah tanpa uang, itu nggak bisa. Tapi kalau kita kesempatan ketemu orang ini, ada gift Tuhan yang spesial di atas hidup kita. Ya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi pilihan untuk mengiringi Tuhan. Pilihan itu salah satunya, ya, diberi upah atau diberi kesempatan. Untungnya saya nggak jatuh di antara dua-dua ini. Tapi saya punya satu hal, hikmat, peluang. Di mana celah saya bisa masuk, saya akan masuk. Tapi kalau saya tidak punya celah untuk masuk di atas orang atau siapapun, saya nggak akan pernah mau masuk. Nanti resikonya berat. Ya, salah satu pilihan adalah dalam pelayanan kita lebih memilih uang. Nah ini dia. Yang dikejar uang. Ada orang berbicara begini, upah pemain musik lebih kecil daripada pembicara. Betul nggak? Betul, nggak munafik. Pembicara menipu, cuap-cuap, tapi uangnya banyak. Saya cuma tertawa, itu tergantung pembicaranya. Tapi bagi saya gini, kesempatanlah pembicara punya uang yang lebih daripada pemusik. Pemusik dapat penggantian transport, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, dapat nggak? Nggak dapat. Itulah yang murni. Makanya tadi apa? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembar yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Itu lagu ya dan amin. Jangan cari upah, jangan cari kesempatan. Firman Tuhan katakan apa? Kau bersabda semuanya jadi. Karena kalau melihat di Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman Alkitab dulu dihidupin di hidup kita. Kedua, karakter kita. Jangan ada bau-bau. Ketiga, sikap hatimu di hadapan Tuhan gimana? Itu pilihan. Dari pagi saya lakukan pentahiran. Saya pikir hujan, saya ketakutan kalau hujan. Pasti ombaknya tinggi. Ternyata enggak. Saya bangun pagi, saya berdoa buat orang yang mau saya tahiri. Saya bilang begini sama Tuhan, berapa kali ini orang harus tahir Tuhan? Tuhan bilang apa? 50 kali celup. 50 kali celup. Dia tidak berhenti, terus menerus. Saya bilang, wah Tuhan, ini goalnya. Saya jarang jumpai orang kalau saya mau pentahiran 50 kali. Tapi Tuhan bilang begini, kesempatan pintu terbuka buat orang yang datang mau dipulihkan. Karena bagi saya begini, koneksi, ya, perjumpaan dengan seseorang pasti ada DNA-nya, pasti ada destiny-nya. Jangan dilihat orang ini nyebelin, jangan lihat orang ini nggak bertumbuh, jangan lihat ini orang bobrok. Didik dulu mental dulu. Kalau nggak bisa, nggak jadi, kenapa tinggalin? Daripada apa? Kita terkamirkan. Nah ini dia. Hari ini saya katakan buat setiap yang ada di sini, like maupun siaran ulang, beri keputusan yang tepat dalam mengiring Tuhan. Main-main. Ya. Ini adalah satu hal jawaban bagi setiap kita. Bukan dibilang gini, ini kan hidup kasih karunia grace. Ya betul. Tapi jangan sampai jatuh di dosa yang sama. Suka apa? Suka gosip, suka bohong. Wah itu dia. Saya udah bilang berkali-kali, jangan coba-coba bohongin saya, nanti ketahuan. Orang benar, orang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan, isi hati Tuhan dinyatakan di atas orang itu. Makanya saya paling takut ketemu para pendoa. Karena apa? Kebanyakan sampaikan pesan Tuhan. Sampai hari ini pun saya punya kedalaman. Tapi saya banyak ditegur dengan tim-tim pendoa saya yang lain. Saya cuma nangis. Pendoa saya dari semua kota ada. Berdiri membela hidup saya. Jangan sampai saya apa? Putus di tengah jalan. Saya cerita dengan rekan-rekan yang lain. Lihat nih ya. Orang dapat nasihat Tuhan. Tapi kalau kamu di samping saya sampaikan nasihat Tuhan, saya akan tanda tanya. Karena apa? Kamu tahu apa yang saya lakukan. Kamu tahu apa saya lagi sedang marah. Kamu tahu saya lagi lakukan seperti ini. Akhirnya yang ada seputar saya ketawa. Iya ya, ternyata Tuhan baik sama kamu. Iya. Saya bisa sampai hari ini. Itu karena blessing Tuhan. Tuhan lihat sikap hidup saya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, di belantara tanah yang gersang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku untuk memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi firman-Mu. Saya suka ya
yang ciptakan lagu berarti dia dalam posisi terdesak dan terjepit. Tidak ada orang-orang di sekelilingnya yang menopang, mendukung pelayanannya. Kadang pencipta bilang gini, sering Tuhan gue gak ngerti jalan-jalanmu tuh apa. Tapi yang saya mau katakan begini, apapun permasalahanmu, apapun kondisimu, apapun kesehatanmu, percaya Yesus itu adalah Yesus yang dahsyat. Engkau ada di gunung, Tuhan ada. Engkau ada di lembah, Tuhan ada. Makanya Mazmur Daud katakan begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendampingi, namun Engkau ada di sana. Aku terbang bagai sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Hai Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ini Daud terdesak. Daud diobar oleh Saul. Karena apa? Pengen dibunuh. Tapi anaknya Yonatan mendampinginya. Berkilo-kilo dia jalan, dilewati sungai, dilewati masa kesengsaraan dan kelaparan. Tapi Daud dan Yonatan, bahwa Tuhan aku mendekat kepadamu. Itu yang betul. Orang yang mendekat, orang yang menyembah itu dalam penyembahan doa, kebesaran terjadi. Maka Solo mengatakan lagunya, kemenangan terjadi di sini. Kata lagi Kucorong lagi mengalami problem, gak punya. Isinya bilang begini, kita punya dasar lagu. Yakin kau hadir di sini, ku kesukaan dekat dengan Tuhan, lagu-lagunya tuh enak, bukan lagu dunia. Gelas-gelas kaca, tunjukkan suara, di manakah aku ini. Dia masih di bumi, lu masih belum tahu. Coba kalau dia lagunya begini, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Gak ada perceraian. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Yes, katakan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, yes. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Diberkati suaminya, diberkati anaknya, diberkati apapun marketplace-nya. Lagu itu menentukan kondisi dan keadaan. Bagaimana hati kita hari ini? Penuh dengan kuasa hadirat Tuhan atau bolong-bolong? Bolong-bolong arti kata gini, marah. Bolong-bolong arti kata apa? Benci. Bolong-bolong arti kata apa? Komplain. Itu tadi. Aku haus. Aku rindu. Pasti terjadi sesuatu dalam setiap kehidupan kita, setiap anak-anak Tuhan. Makanya masalah upah itu kecil. Makanya masalah kesempatan itu kecil. Tergantung sikap hatimu. Punya nggak satu hal integritas? Jujur, tulus, dan apa adanya. Jangan ada apanya. Jangan dibalik. Saya dekat Pak Peri, seolah-olah saya butuh Pak Peri, seorang penyembah. Kalau menggunakan Pak Peri melekat, wah repot. Bahkan Bu Yana, saya melekat hati saya, Ibu Yana, wah payah. Tuh adalah yang cemburu. Tapi Tuhan bilang begini, di sampingmu lah yang menentukan kamu naik atau kamu jatuh. Di sampingmu lah yang membawa satu hal terobosan dan membawa banyak perubahan. Kesaksian suami istri ini ikut loh. Saya nggak ngerti siapa dia, tiba-tiba terlantar ke menara doa. Betul enggak? Seperti dibuang, seperti dilempar. Ngapain juga dia datang ini ke menara? Saya tes. Ayo iringin saya lagu saya, suara saya falas. Ternyata apa? Membawa saya lupa turun ke bumi. Karena DNA saya, DNA penyembahan Pastor Nikon Yutora Harjo. DNA saya punya Bapak Rohani Timothy Parengkuan. DNA saya punya Ibu Rohani, Ibu Sitorus yang masih hidup. Bukannya Pak Sumanti dan Ibu Sumanti. Semua yang saya lihat mentor-mentor saya seorang penyembah dan seorang yang mendekat kepada Tuhan. Makanya seperti lagunya Pak. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan rohmu lari dari aku. Ini orang yang ciptakan lagunya brengseknya luar biasa. Kotor, bejat, perempuan semuanya. Karena apa? Luka dengan papa mamanya. Karena apa? Dia dibuang. Dia hidup di jalanan. Tapi satu lagu yang menyentuh hidup saya di saat saya lagi down. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Bawaku lebih mendekat lagi. Lagunya yang nyanyikan lagi Aisyah. Saya cuma begini, waktu saya kosong, waktu saya mengalami tekanan, muncullah lagu ini. Mentornya bahasanya kasar. Lu tuh bau, lu tuh jangan sombong, lu gua angkat dari lumpur. Dia gak tersinggung, dia gak sombong, dia gak belagu. Tapi Tuhan bawa dahsyat.
Di setiap event-event penampilannya dia, seret Tuhan, Rohku mendekat kepadamu, aku menjauh dari tata kasih karuniamu. Tata kasih karunia bicara apa? Pujian dan penyembah. Hari ini, seberapa kau punya penyembah, seberapa kau punya katakan, itu dahsyat. Saya datang ke kota Jawa Tengah tadi malam, Tuhan apa hujan, saya lapar, saya telepon, ada yang mau nemenin saya makan. Menyembah di sini saya menangis. Saya bilang begini, Tuhan, ini kok beda suasana menara. Kok enak sekarang ini ya Tuhan. Saya cuma duduk di sini, saya lihat televisi. Saya cuma bisa begini, menikmati hadirat Tuhan. Saya nggak mencari namanya uang. Saya nggak mencari namanya kekuasaan. Karena bagi saya itu semuanya no. Orang yang dekat ke Tuhan tidak memikirkan tentang kehidupannya. Tuhan pelihara. Yuk berubah. Hidup bukan karena upah, tapi hidup karena blessing Tuhan. Itu yang jelas. Lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, Alkitab katakan. Saya nggak bohong. Apa yang saya omongin itu kesaksian hidup saya. Bahkan semalam pun orang Grab yang mengantar dan yang menjemput bicara. Ibu seorang bisnis, saya tertawa. Saya mau bilang bisnis jiwa-jiwa, dia nanti nggak ngerti. Karena bagi saya, panen jiwa-jiwa di bawah Tuhan itu satu hal anugerah. Ya. Karena apa? Kehidupan orang yang mendekat ke Tuhan. Kalau dia hidup tidak bersaksi, kalau dia tidak hidup menginjil, gatal. Percaya sama saya. Nih ada si Ompong. Si Ompong saya katain Ompong dia gak marah. Memang betul giginya Ompong, tinggal gusinya doang. Saya bilang pakai gigi palsu, ada tuh gak enak. Ompong kita ini bisa makan keras. Seperti Ibrani katakan, makanan keras bukan minuman susu. Ya, bukan makanan yang lembek-lembek. Jadi kekristenan kita dalam hal Tuhan, kalau kita lembek-lembek, habis kegiles bumi. Jadi kamu mau lembek atau mau keras? Mau ketemu pemimpin yang bisa memanjakan atau pemimpin yang bahwa kamu punya satu perubahan? Nah itu tadi kesempatan. Anak kecil aja bilang apa? Aku butuh kesempatan. Kesempatanmu apa? Menjadi seorang pemuji atau menjadi seorang murid yang punya prestasi? Senyum-senyum bingung. Dua-duanya. Mamanya ngerakus bukan anaknya. Kenapa? Mamanya hobinya menyambar, mengambil apa yang menjadi satu hal kesukaan Tuhan buat dalam hidupnya. Hebat tuh kalau orang-orang pendoa. Ya, kalau ketemu siapapun menyambar. Kadang bahasanya gini, gua sedot, gua ambil. Itu yang benar. Saya punya pelayanan dari kota ke kota, dari negara juga sama. Sebelum saya pulang, lucunya begini, dengan lantang dan nggak sopan ya. Bulas mah, boleh nggak saya minta satu baju aja atau apapun, satu hal cenderamata buat saya. Saya bilang begini, lu mau bohongin gua? Emang lu pikir gua nggak orang profetik? Saya bilang gitu tuh. Saya bilang gini, kenapa? Biar ketular ya apa yang Tuhan tahu dalam hidup saya. Ketawa, oh ibu bisa nangkep. Biar saya lepasin aja deh baju saya. Ya kan? Karena bicara apa? Urapan. Baju saya yang pakai, orang itu katanya punya satu dampak. Saya bilang ini halusinasi atau apa sih? Tapi betul, nggak bohong. Saya punya mentor-mentor di atas, saya bilang kasih saya. Apapun yang penting saya punya satu hal. Tentang siapa pribadi. Ini yang ngajar orang-orang properti, biasanya begitu. Menyambar. Mengambil apapun dalam setiap hidupnya. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid tentang lebih mengutamakan melakukan tugas dibanding mengejar upah. Ya. Matius 19 ayat 27 bicara begini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau.
Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah ini dia. Upah mengikuti Yesus berikutnya, ya kan? Jadi dia menuntut, ya kan? Kalau saya sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, apakah yang akan saya dapatkan? Kalau saya dapatkan apa? Keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Betul nggak? Emang jadi jaminan? Rokok? Kamu punya uang? Jadi jaminan kamu happy? Kemarin kamu bilang, gajiku kecil bu. Tapi kalau gaji kecil dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, gaji misalkan 2 juta, anggapnya 2 M. Ya, bilang aja sisanya ditaruh di surga. Paham? Uang saya aja rekening bisa tertawa. Saya bilang sebelah ini, aduh lagi di surga, uang gua tuh lagi mantep. Belum Tuhan turunin. Jangan sampai nanti Tuhan tendang nih, gua kasih nih berlian beritanya itu udah berapa duit. Jadi sama Tuhan jangan nuntut. Ya, ini tentang apa? Mengikuti Yesus, menuntut. Apakah yang akan kami peroleh? Petrus berarti di sini menentang untuk tidak melihat kuasa Tuhan. Makanya pertanyaan Petrus itu adalah memberi perumpamaan tentang, kita lihat ya, kebun anggur. Matius 20 ayat 1 dan 4. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Pemilik kebun anggur di sini memerintahkan semua orang di pasar untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Tapi ada pembagian yang berbeda-beda, ya. Makanya setelah pekerjaan selesai, makanya diberi satu hal, upah. Ada orang yang belum bekerja minta uang dulu di depan. Katanya apa? Buat ongkos. Hebat toh. Setahu saya kerja dulu baru dapat upah. Ini belum kerja sudah minta uang di awal. Tapi tergantung kasih karunia di atas bosnya itu, ya. Makanya dikatakan di Matius 20 lagi itu tadi ya, di ayat 8 dan 10. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ini tentang apa? Kecemburuan. Hari-hari ini, ya, kecemburuan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita? Hah? Contoh, saya udah bilang dengan berapa orang dekat saya, hati-hati. Saya belum ngetop aja udah banyak dicemburi. Betul gak? Diiriin. Bahkan dipantau. Kalau CCTV masih lumayan. Iya dong. Gerak-gerik orang yang dekat saya akan dilihat. Kadang berkata gini, kesiannya mulasma sendiri. Mesti harus ada yang nemenin. Mesti ada yang ngedukung. Gue sendiri dari dulu juga bisa. Karena apa? Tuhan kasih multi talent. Saya bukan orang manusia yang cengeng. Saya bukan manusia yang lemah. Karena apa? Saya punya minta kekuatan perkasa ilahi yang dari surga. Usia boleh uzur, tapi roh mental masih ada. Itu yang betul. Ya, makanya orang selalu tanya usiamu berapa bu? Nanti kamu kaget lihat usia saya. Saya bilang gitu kan. Ibu nanti kalau saya undang keluar kota mau nggak? Enggak. Kenapa bu? Capek ngapain? Gua duduk dengan gua jalan, mendingan gua duduk nggak capek upahnya sama. Asli. Ini udah bulan terakhir, betul gak? Saya komitmen sama Tuhan, saya nggak mau pergi keluar kota 1 tahun. Saya nggak mau terima undangan luar kota 1 tahun. Tahun ke depan saya nggak tahu. Tapi ada yang nyampein pesan Tuhan gitu. Ibu nanti banyak jalan-jalan. Jalan kemana? Jalan ke surga saya mau.
Seperti waktu saya dilawat Tuhan, dia tuh dibawa ke surga. Tapi kalau Tuhan mau panggil sekarang pun saya siap. Karena bagi saya pelayanan buat apa? Popularitas buat apa? Menyenangkan di bawah Tuhan yang penting. Maka jangan suka belum dipromosi. Udah mau dulu Bang. Gak bisa. Sorry ya, gua gak sombong. Tapi sombong dikit lah ya. Jam terbang gua udah tinggi. Gua tobat, gua dipanggil Tuhan. Makanya kamu gak sangka kan metal begini koneksinya tembus surga dan tembus bumi. Itu yang benar. Bapak rohani saya aja bangga kok. Cuma dia geleng-geleng kalau ketemu saya. Kok ya lucu ya Tuhan masih pakai orang ini walaupun ada metal. Kenapa? Tuhan suka orang yang unik. Tapi yang penting apa? Ininya tulus dan jujur. Murni di hadapan Tuhan. Ya, orang galak jadi orang baik. Orang membuat jahat gak akan berbuat jahat. Orang yang ngebohongin udah tahu bohongnya. Nah itu dia. Dukun aja nyerah kok sama saya. Saya nggak tahu kalau setiap ketemu dukun bisa meramal saya loh. Ibu ini nggak bisa dibohongin. Bayangin loh. Dukun bisa bilang gitu. Makanya anak-anak Tuhan jangan coba-coba bohongin saya. Tawan deh. Coba kalau mau coba-coba bohongin orang yang diurapi cile. Bukan saya sombong. Ayo lihat sikapi hidup kita. Ya, makanya jangan sampai kita punya hidup untuk mempunyai sudut pandang yang salah. Makanya seperti lagunya apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagunya apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, asik dong di akhirnya tek jer. Kalau Belidan kan jer. Ini kan jer. Makanya Tuhan bilang gini, suka-suka gua dong kalau kamu berkati. Suka-suka gua dong kalau kamu pilih orang yang setia. Orang yang tulus, orang yang jujur. Ending akhirnya dia menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Itu yang benar, ya. Makanya nih kita harus berkata, semua yang baik, semua yang manis, semua sedap didengar. Pikirkanlah itu semuanya itu. Jangan pikir gue mau kadalin ini, gue mau kadalin itu, gue mau kadalin itu, gue mau kadalin itu. Yang artinya jadi apa? Kadal dan kodok. Bisanya apa? Kok. Gitu. Gak akan bisa bilang gini, gue lapar butuh bakso. Gak akan bisa. Gue lapar butuh pizza dan burger. Gak akan bisa. Bunyinya apa? Kok. Tawa lu semua, ya kan? Jangan ketemu pembicara begini, bocor habis. Ya. Nah ini dia yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Ya. Makanya gak gampang. Lu mau upah apa mau kesempatan? Pilih. Jadi kalau sudah punya satu hal prestasi ilahi, bukannya kok. Ya, kalau kodok lagi hujan, bunyinya nyaring banget. Betul. Karena kedinginan kan itu kodok banyak. Apa gitu? Gitu loh. Saya nggak bisa niru. Jadi saya bisa bedain loh waktu saya penginjilan di desa. Awas ya, pakai pampers gak? Awas posisi sini ya. Wah ini ketawanya udah kelewatan. Waktu saya di desa penginjilan, nggak ada hujan, kodok nggak bersuara. Tapi setelah hujan, itu di apa? Di pot-pot air yang pada ngambang, sama di selokan bunyi. Ayo, yang nggak punya gigi mau punya gigi, yang punya gigi hilang tapi bisa ngomong, betul lah. Daripada kodok dia tak mau makan pisang, cuma bahasa malaikat yang mengerti dengan kodok, ya dong. Nah makanya coba deh, ya, ambil bagian kita.
Seperti Matius 20 ayat 11, 14 dan 15. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ini di ayat 11. Motivasinya lagi ya. Orang Alkitab katakan begini, kalau kamu ikut aku ada jatah upahnya. Nggak mungkin enggak. Kembali saya kesaksian. Bulan Desember adalah bulan berbagi. Tuhan, ini mau Natalan. Persekutuan doa saya. Tuhan, ini mau Natalan penjara Jakarta dan Jawa Tengah, uangnya dari mana Tuhan? Cuma duduk diam di sini doang. Terima WA. Ibu, kalau saya mau sumbang makanan boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Buat apa itu? Saya bilang gitu tuh. Lah ibu maunya poinnya apa? Natalan saya, penjara saya, ini. Iya nggak apa-apa. Itu dia. Ya, kalau mengikut Tuhan, jangan lihat upah dan kesempatannya. Itu udah satu paket bonus. Nggak mungkin nggak satu bonus. Ya. Ini yang 11 bersungut-sungut itu parah. Apa mesti masuk padang gurun lagi? 40 tahun. 14-nya ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Ini dia. Sebelum mau dipromosi udah kabur dulu. Sebelum terima berkat udah lari dulu. Itu kebiasaan tuh orang. Kesetiaan dan ketaatan gak akan bisa. Ya, kalau kita melihat bagaimana upah sedina. Yang pertama, sebagai upah selalu tidak puas dan mudah bersungut-sungut. Apalagi kita punya bos yang pelit, betul enggak? Udah pelit, galak lagi. Lengkap, kenapa kita hidup? Betul enggak? Bahasa kasar gini, derita lu kalau ketemu bos, galak, pelit lagi. Ya kan? Makanya orang yang pelit pasti ketemu orang pelit. Kalau orang baik pasti ketemu orang baik. Ada semalam berbicara begini, kenapa ibu baik selalu dapat orang yang gak baik? Gak apa-apa, supaya apa? Tuhan melihat sikap saya. Saya marah gak diproses orang yang begini. Saya gak marah diproses, justru saya bersyukur itu keluar. Dia apa? Gak bukan satu dari orang itu tidak Tuhan. Maka jangan begini loh. Jangan paksakan diri kita kalau kita tidak mampu dengan orang ini. Tapi kita bisa, oh itu dahsyat. Jujur, banyak orang naksir ya, tentang pribadi Tuhan dalam hidup saya. Orang kadang mau seperti saya, bahkan orang mengidolakan seperti saya. Ya gak bisa lah. Lu bisa gak tidur 24 jam? Belum tentu. Ya kan, kurang tidur aja ngamuk, gak makan aja ngamuk. Bisa gak? Itu kembali. Nah, sebagai pencapaian mudah iri hati dan merasa paling berhak. Nah ini salah dalam melihat upah ya. Sebagai pencapaian kadang kita iri dan merasa berhak, merasa kita punya power di atas orang ini, atau kadang kita dikuasai. Saya berapa kali lu coba mau dikuasai dan orang-orang sekeliling saya coba mau diatur, oh gak bisa. Lu kaya, gak bisa. Lu pengusaha, gak bisa. Lu pejabat, gak bisa. Saya akan tunduk kepada Tuhan, bukan tunduk kepada manusia. Saya gak takut upah. Jujur, sampai hari ini ya, saya bisa hidup, bahkan bisa berbagi. Itu udah anugerah. Jadi orang yang takut karena upah, orang yang takut koneksinya hilang, yang punya apa ini? Kekuasaan dan keuangan. Nikmatin itu derita lu. Karena apa? Gua harus punya sumber yang tepat. Mazmur katakan 127, di waktu tidurnya gue bisa berkatin. Udahlah, lu jangan jadi kodok, ngorok aja. Gak betulin. Bu Bella masyarakat tadi kalau udah ngorok, kenceng. Jadi kasihan orang tidur Bu Bella sama saya. Cuman orang bisa nangkap kok. Kalau belas udah capek pasti ngorok, apalagi miring katanya. Saya paling suka tidur miring atau tengkurap. Kalau tengkurap tidur saya nyenyak. Nah, itu dia. Ya, jadi yang ketiga, bagaimana kesempatan sadar diri dan tidak layak dan fokus pada pekerjaan. Jadi kita harus sadar, kita nggak mengabdi kepada Tuhan ini, tapi
Tapi kita mengabdi kepada Tuhan, kita akan melakukan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kadang orang kerja mesti dilihat bos, betul gak? Dilihat bos, kerja buru-buru. Gak lihat bos, nyantai. Iya kalau ada CCTV, kalau nggak ada. Dulu kan gak ada CCTV, betul gak? Sekarang ada CCTV, lu ngorek pil aja. Waduh, lucu nih hari ini. Ya, jadi jangan macam-macam. Yang keempat sebagai anugerah, fokus pada kemurahan hati dan selalu mudah mengucap syukur. Ya itu dia. Jangan punya salah melihat sudut pandang, ya. Jangan kita memprioritaskan orang itu di atas segalanya. Kebanyakan. Sorry ya. Dulu pejabat telepon gua gak akan kagum. Dulu pengusaha telepon gua gak akan kagum, udah biasa. Cuma kalau orang yang gembel biasa-biasa, baru diteleponin, "Bapak ini, karena saya bingung, ini apa sih? Kan sama-sama makan nasi, sama-sama minum aqua loh, nih aqua nih, jangan sombong, nggak ada nasi. Kenapa kita harus takut sama orang itu? Nggak boleh." Kadang saya sedikit sombong dong, kalau saya kunjungi tamu-tamu saya pada gila, tersentuh senyum. "Aduh Bu, makasih datang, makasih." Ngapain lu harus takut? Emang gue pejabat? Gue pejabatnya surga, bukan pejabat dunia. Kalau pejabat dunia, karpet merah, betul gak? Bisa juga pejabat lewat atau pernikahan. Kematian ada gak karpet merah? Gak ada. Nah, itulah dia. Ya, jadi yuk. Kita jangan sampai fokus kita kehilangan upah sebagai orang yang bodoh. Saya rangkum ayat terakhir Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya harus selesai sampai akhir. Jangan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Jangan dibalik ini. Saya nggak mau di ayat Matius 20 ayat 16 sampai selesai endingnya. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya dengan daging. Nah ini dia. Yang saya suka apa? Mengakhirinya dengan daging. Makanya yang dilakukan adalah bukan buat Tuhan. Buat apa? Dagingnya. Kebanyakan orang mengakhirinya dengan daging. Baik sekuler maupun spiritual. Kenapa? Nggak sanggup. Kenapa? Nggak kuat. Entah apa? Tadi dilulukan. Saya sempat dapat message Tuhan di sini waktu pilkada presiden. Terus juga hamba Tuhan yang terkenal. Saya sampaikan di atas keluarga saya sampaikan di atas rekan-rekan pendoa saya. Saya nggak pada tahu, tapi berita itu nyampe. Ibu, yang kamu dapat dari Tuhan itu udah kejadian. Hah? Apa itu? Nanti ibu dengar sendiri. Kalau orang dekat ke Tuhan, apapun kejadian buat ke depan, isi hati Tuhan ditumpahkan di atas kita yang melekat. Bukan harus orang pendoa. Kita yang suka duduk di bawah hadirat Tuhan. Itu bukannya mau nongkrong berjam-jam di kafe. Kayak kemarin saya di Jakarta kan nongkrong di kafe terus, betul lah. Perut saya sampai kenyang. Jenis yang mahal dan murah ada. Jenis yang enak dan yang enggak ada. Bahkan tamu-tamu saya ngerti kok. Udah terserah asma yang pilih. Lah kesempatan. Itu perbaikan gizi bahasa saya. Bukan yang murah, yang mahal, yang taste-nya cocok. Yang bayar siapa? Dia, pesan yang banyak. List-listnya. Coba kalau kamu traktir saya 300.000, bisa nggak? Pikir kan? Nah, iya, makanya Tuhan nggak kasih kamu traktir saya. Tapi kalau orang-orang mereka kan biasa. Dia kan pakai kartu kredit tanda tangan 2 juta. Bertiga ini bisa 2 juta. Bagi dia bilang gini, nggak apa-apa kalau buat plasma. Kapan lagi dia punya waktu buat nongkrong? Kapan lagi dia bisa ngocol? Kapan lagi bisa bercanda? Bahkan keinginan saya buat makanan dari Toraja tuh ada tuh. Saya bawa di Pak Tori.
Itu paling enak buat ngopi. Wah ini kalau bahasa Betawinya cincin. Dari Toraja. Jadi kalau saya di Toraja, wah, makanya saya bilang, aduh tuh tamu dari Toraja lupa, saya minta oleh-oleh Depatori. Itu paling the best. Jadi kalau mau dibilang belalangnya si Paulus kayak belalang. Nah kalau di Israel kan makan kayak belalang. Tahu nggak belalang? Nggak tahu kan? Kamu pikir belalang makanan kan sesuai Alkitab? Binatang betul nggak? Enggak. Itu kayak apa ya? Kayak biji lah bentuknya. Kalau mau dibilang yang kacang apa sih? Kacang polong yang hijau ya. Apa kacang apa tahu lo? Yang saya rebus itu kacang apa? Edame, tapi dia lebih besar lagi. Karena kita tidak punya pemahaman tentang Alkitab, makanya kan ada kamus, makanya ada Google. Bukan, apa nih belalang? Bukan binatang belalang, kenapa? Penerjemahan bahasa itu berbeda-beda. Oke, firman saya cukupkan. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita punya satu hal, grace. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku dan beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami tetap mengiringi dan mengikuti sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hidup bukan karena diberi upah, bukan karena diberi kesempatan, tapi kami hidup karena by grace daripada Engkau. Biarlah firman yang dibagikan menjadi satu rema perubahan dengan paradigma yang daripada Tuhan. Diberkati menara doa Paulus, diberkati Bapak Sutko, istri, ketiga anak mantu dan cucu dan keluarga besar dan aset karyawan, kolega-kolega. Buat setiap kebaikan yang dikerjakan di atas menara doa Paulus, Tuhan berikan berkat berlimpah-limpah terjadi buat kehidupan Pak Posunto. Asetnya ditambah, apapun yang menjadi kebutuhan keperluan, Engkau buat dahsyat. Kami berdoa buat tim menara doa Paulus. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang datang berdoa di tempat ini. Mereka mengalami perjumpaan, mereka mengalami haus dan lapar, dan mereka mengalami satu hal perubahan demi perubahan. Berkat supranatural daripada Tuhan, mereka sudah terima dengan iman. Kami berdoa buat Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Tuhan berkati Shalom-Mu menyertai hidupnya, jagai keluarganya. Berkati rakyat yang dipimpin 38 provinsi. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, dan para wakilnya, para menteri, para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Buat para hamba Tuhan dimanapun juga melayani, penyertaan Tuhan sempurna terjadi. Kalau kami akan tinggalkan tempat ini, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Kau. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang disentuh dikerjakan ke depan, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke, saya memberi pengumuman bagi yang ada di seputar Jawa Tengah, Semarang, di Menara Doa Polux, lokasi ada di Hotel Po dan Mall Paragon. Selasa jam 10 malam ada worship night di tempat ini, dan Jumat jam 10 malam ada worship di tempat ini. Bahkan di acara Selasa malam jam 10, kalau yang menyaksikan saya akan bernubuat secara pribadi. Ya, karena ini keputusan rekan-rekan kami yang ada di sini. Bu, jangan seperti penyembahan yang biasa, bikin yang luar biasa. Amin. Dukung dalam doa, biar Tuhan kirim orang yang tepat, media yang tepat, semua diberkati dengan cara Tuhan yang dahsyat. Oke, see you, bless you.